Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Ini di sawang-sawang sih Ini manusia ya? manusia. Tapi kita jangan terlalu ini ya kali ya. Tergesa-gesa menganggap dia manusia ini. Ya. Walaupun kita melihat dengan dekat bahwa itu sangat sempurna sebagai manusia. Iya. Nggak tahu nih ngelihat mukanya Mas Joko. Cuma lagi ngapain? Kok apa namanya? Gerak-gerakannya itu aneh sekali. Ya kan? Tuh. Yang kita takutkan kita dikira sosok tapi betul manusia ya. Takutnya kita mengira manusia karena auranya nggak bisa kita baca nih teman-teman ya. Iya. Jadi energinya ya nggak seperti sosok-sosok yang nggak kasat mata ya Mas Imam. Terus apa jangan-jangan UDGC gitu loh takutnya. Wah, apa jangan-jangan iya udah kece. Tapi nggak sejauh ini lah UDGC masuk ke dalam hutan seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat penampilannya itu mulus gitu maksudnya. Ya, cuman kalau mengingat perkataan dari siapa tadi Karta Muda, katanya kan tempat ini hampir nggak pernah terjamak oleh manusia. Tapi kok ada manusia di sini? Ya walaupun kita nggak tahu ini manusia atau bukan. Tapi intinya yang kita lihat sekarang ini wujudnya manusia, dan kalau kita menilai ini manusia Ya. ya, soalnya padat banget, terus dilihat dari rambutnya, kulitnya, pakaiannya itu kan manusia. Ya makanya kita liatin dulu sambil nanti kita pasti akan tahu dia ini siapa. Tapi mungkin sebelum teman-teman komentar ini ya, kita menghiraukan sosok ini itu karena kita akan lewat jalan ini menuju ke tempat di mana kerajaan dua tersebut sedang melakukan perang. Makanya kita harus lewat tempat itu. Tapi ternyata ada sosok entah sosok jin atau manusia ini. Kita lagi menerawang lebih kuat, tapi belum bisa mengetahui detailnya bahwa itu manusia atau bukan. Makanya kita tetap berhati-hati. Gimana ini? Atau kita lebih dekat lagi atau gimana? Takutnya ini juga jebakan ya Mbak ya. Bahkan tiba-tiba menyerang. Nah kita ini jalan-jalan satu-satunya ini yang paling mudah menuju ke tempat peperangan itu. Apa siapa nih yang akan maju nih? Aku kalau perempuan ini agak takutnya imannya kecil gitu loh. Takutnya malah mudah tergoda ini mau Kan ini. ada kita di sini. Iya, kita kan bareng-bareng. Ya, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Nanti kalau misalkan saya kesana sirap ini langsung di ini ya. Iya, takut oke, terlalu siap. jauh saya. Malah saya khawatir dia yang terkena sirip kamu, Mas Imam. Ya, kalau benar dia manusia betul. Kamu tadi pakai mustika bulu perindah atau tidak ke sini? Oh ya, Kalau tentu kamu saja satu pakai- semprotan. Itu bisa membuat, kalaupun itu manusia atau bukan, tetap saja dia bisa Tapi terpaksa. bahaya nanti malah jadi ngikut terus ke rumah menjadi Kalau dia pancing baik nggak apa-apa. Ya udah ya dari sana. Bismillah. Ini sih sepertinya manusia, Mbak. Ya benar, kita juga ngomongnya seperti itu kan. Mbak. Ini kan lagi ngapain ini, Mbak? Mbak, Tapi dideketin malah jalan, Mas Imam. Iya ini. Mbak. Ada maringana ado-ado, Mbak. jangan. Ayo balik pengen main waktu ini, Mbak. Mbak. Simprek ya. Hah? Simprek ini. Mbak. Orang mungkin aku dimek langsung bawa, orang mungkin. Mbak, ada mari ngarep kana karena orang dalan. Mbak. Jenengan madhep maring ini. Mbak. Mbak. Ada maring anak terus ayo balik-balik ke. Sampean madhep aku ngene.
Mbak. Mbak. Jenengan madep. Madep ngene jenengan. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Mas Iron. Saya mohon hentikan apa yang sedang kalian lihat dan kalian mencoba kejar. Kenapa, Mas Iron? Ya, seperti apa yang saya lihat. Dia bukanlah manusia yang kalian pikir. Tapi kami salah mengira. Ya, saya sangat-sangat memaklumi kalian. Karena sosok yang tadi adalah sosok yang mencoba dan ingin mengelabui kalian. Karena bisa jadi tidak ada satupun dari bangsa manusia yang mengira bahwa dia adalah sosok dari golongan kami. Terus tujuan sosok ini yang menyerupai seorang wanita itu apa maksudnya? Bukankah kalian sedang menuju ke tempat di mana kalian ditugaskan? Iya. Itulah salah satu cobaan dan ujian kalian untuk bisa sampai ke tempat itu. Berarti jenengan sudah tahu ya apa yang sedang kita lakukan di sini. Ya, saya tahu. Lalu Gosiron, apakah misalkan nih tadi kami mengikuti wanita itu, apakah dia akan membawa kami ke tempat peperangan atau membawa ke tempat lain? Tentu saja tidak. Kalian akan semakin dijauhkan ke tempat di mana kalian akan tuju. Apa wanita itu juga bagian dari sana? Nampaknya dia bukan salah satu dari bagian dua kerajaan yang nampaknya sekarang sedang berseteru. Ya, kami juga tadi di belakang sini ketika melihat wanita itu juga kita berpikir seperti itu sebenarnya. Cuman memang kelihatannya memang benar-benar seperti mirip sekali dengan manusia. Iya. Dan jenengan juga tadi mengatakan bahwa memaklumi kami karena memang mungkin kekuatan beliau untuk merubah wujud menjadi manusia sangatlah kuat. Ya, Tapi ngomong-ngomong jenengan ini kayaknya sudah mengetahui tugas yang sedang kita jalani. Yang kita tuju juga jenengan sudah tahu, Gosiron. Sebenarnya kerajaan di sana itu katanya kan kerajaan saudara. Itu sebenarnya siapa sih pemimpinnya yang ada di sana? pemimpin dari kerajaan yang satu bernama Wirodadi dan yang kedua Wirokusumo. Tunggu dulu, Gosiron. Ini kok dua raja ada wironya? Tentu saja Kenapa, Gosiron? mereka adalah satu keturunan. Dan dua kerajaan itu sebenarnya adalah satu kerajaan awalnya. Karena memiliki dua anak, itulah dibagi menjadi dua. Tapi ini bukan keturunan pertama, kedua, dan ketiga. Sangat-sangat jauh dari keturunan pertama pendiri kerajaan. Ibaratnya ini sudah bukan cucu lagi, tapi udah sanggah atau kesana lagi, jauh lagi. Jauh. Makanya itu ya apa namanya, ibaratnya malah sudah tidak mengenal bahwa dia saudara. Hanya tahu bahwa kerajaan ini adalah milik satu keturunan. Ya, Terus itu nama Wirodadi dan Wirokusumo. Nama Wiro itu memang sudah terikat atau pekat dengan kerajaan-kerajaan itu atau bagaimana? tentu saja. Setelahnya Wirodadi dan Wirokusumo sudah lengser, pasti akan tetap menggunakan nama Wiro. Oh, yang jadi raja itu? Ya, Mungkin raja pertama pendirinya itu bernama Wiro. Iya. Mungkin namanya
embel-embel wiro itu selalu ada. Terus jenengan mungkin juga tahu permasalahan yang sedang terjadi di sana, bahwa permasalahannya adalah sengketa atau perbatasan. Benar. Ya itu kan kalau dipikir-pikir lucu kok Siron. Itu kan katanya saudara, berarti kan itu warisan. Kenapa harus diperebutkan? Ya, karena kedua kerajaan itu sangat menginginkan tempat di mana tempat itu diperebutkan adalah tempat yang sangat-sangat diinginkan oleh kedua belah pihak kerajaan. Yang nampaknya tempat itu adalah sumber dari segala sumber di wilayah itu. Berarti ada yang Kayak spesial sumber ya. kekayaan atau apa. Kalau mungkin di bangsa kami di situ terdapat emas atau minyak atau Air. apa. Sudah sangat banyak sekali korban berjatuhan. Termasuk salah satu patih dari kedua belah pihak kerajaan. Patih Panyalunting dan Patih Madgasan. Gur akibat peperangan. Berarti peperangan itu benar-benar sudah menjadi peperangan yang sangat serius. Benar sekali. Kosiron, saya bingung ini. Mengapa mereka menjadi seperti itu? Yang ingin saya tanyakan kepada Kosiron, dan mudah-mudahan Kosiron tahu, sebenarnya mereka itu kan memperebutkan perbatasan atau ibaratnya memperebutkan tanah yang istimewa. Itu niatnya itu untuk membela rakyatnya atau atas dasar kepentingan raja? Yang pertama, tidak mungkin raja-raja yang ingin kalian tuju itu. Yang pertama mementingkan rakyatnya itu sudah tidak mungkin. Yang pertama justru ingin memperkaya dan memperkuat kerajaan. Bukankah itu adalah tanah warisan? Ya, Harusnya kan masing-masing kerajaan itu tahu bahwa haknya yang mana, batasnya yang mana gitu. Maksudnya udah dibagi-bagi. ya, Tapi kenapa menjadi kisruh seperti itu, Pak Siron? tentu saja dari sesepuh-sesepuh yang dulu tidak pernah mengungkit masalah batas. Namun keturunannya baru mengungkit. Dan pada saat itulah batas-batas itu sudah tidak terlihat jelas. Itulah sebabnya mereka memperebutkan wilayah itu. Ini kalau di manusia itu kan kalau masalah tanah bisa diukur. Kalau di sana apa tidak ada jalan keluar supaya tidak terjadi peperangan? Sangat sulit. Seperti yang kalian katakan. Di sana tidak ada yang namanya pengukur atau yang lainnya. Mereka menggunakan diskusi dengan emosi. Berarti karena mungkin ambisi yang kedua belah pihak itu miliki itu tidak ada yang mau mengalah ya, Ya, Siron. Dan kalau boleh tahu, di antara kedua kerajaan tersebut memang mempunyai misi yang sama, atau sebenarnya salah satu dari raja tersebut yang berniatan tidak baik? tentu saja awalnya mereka atau kedua raja itu adalah raja yang bijak, raja yang bijaksana. Namun karena itulah mereka silau dengan harta dan kekayaan, sehingga mereka buta dan tidak lagi memikirkan rakyat. Dan seperti apa yang tadi kalian pertanyakan, yang sekarang ini hanya yang dipikirkan satu wilayah yang sangat istimewa itu. Jenengan kalau melihat kami, apakah kami bisa mengatasi masalah ini, sedangkan kita membayangkan itu susah? Saya yakin kalian
bisa membuat saya menjadi seperti ini sekarang ini. Dari awalnya yang bukan apa-apa, hingga bisa menjadi raja yang mungkin bisa dikatakan bijaksana oleh rakyatku sendiri. Berarti kalian adalah guru-guru kami. Dan saya yakin kalian pasti akan bisa menyelesaikannya. Insya Allah, mudah-mudahan Gusiron. Menyelesaikan tanpa ada yang celaka. Tapi Gusiron, apa tidak sebaiknya jenengan ikut saja untuk membantu kami? Itu sama saja. Saya tidak menghargai Eyang Basuki. Kenapa memangnya Gusiron? Bukankah kalian yang diberi tugas? Dan bukan bermaksud tidak ingin membantu kalian. Namun, hanya kalianlah yang diberi tugas. Bukankah kalian telah mendapatkan bekal dari Eyang Basuki? Iya. Sungguh luar biasa. Eyang Basuki selalu menitipkan sesuatu yang bukan sembarangan. Insya Allah. Gusiron, tapi apa yang sedang jenengan lakukan di sini juga sudah termasuk membantu kami. Mungkin tidak adanya jenengan di sini, mungkin kami tadi nggak tahu ke mana. Itu saya ucapkan terima kasih Gusiron. Dan saya harap jenengan juga akan selalu seperti ini dikala kita mungkin mengalami kesusahan atau masalah-masalah kecil yang kita nanti mungkin akan hadapi. Ya, berhati-hatilah kalian. Mungkin saja kalian akan mendapatkan godaan atau cobaan seperti yang tadi itu. Dan perlu kalian ketahui, sudah banyak sekutu-sekutu yang membantu dua kerajaan itu. Yang mungkin akan menjadi semakin hancur kedua kerajaan itu. Baik, Gusiron. Lalu kita sebaiknya ke arah mana? Kalau kita mengikuti arah yang perempuan itu seperti menuju ke sana. Ya. Apakah kita meneruskan jalan itu atau kita ke tempat arah yang lain? Untuk saat ini, tetaplah menuju ke arah sana. Baik, Gusiron. Baik. Ya, mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya tidak bisa membantu kalian. Kami yang harus tetap berterima kasih karena jenengan sudah mengingatkan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya. Alhamdulillah ada Gusiron yang datang. Sehingga kita mungkin jikalau tadi Gusiron nggak datang, kita mungkin bisa saja terjebak untuk mengikuti sosok yang mewujudkan dirinya seperti manusia wanita cantik. Cantik apa enggak Mas Imam tadi? Yang lihat wajah belum lihat. Kalau dari belakang sih kelihatannya Wow, gitu. Tapi ternyata ya sosok jin ya. Ya. Itulah teman-teman ya. Jin itu memang sangat licik. Yang licik, yang tidak licik juga banyak. Yang baik ya banyak, yang jahat banyak. Itu tadi termasuk yang jahat mungkin ya. Dia sangat licik, bisa mewujudkan diri sebagai manusia yang sangat luar biasa cantiknya atau seksinya lah. Kalau cantik kan kita ngeliat mukanya. Itulah yang membahayakan manusia teman-teman. Jikalau mungkin saya sendiri di sini atau Mas Imam atau Mas Doga ataupun Sablang melihat wanita seperti itu, bukan kita berpikiran ngeres, wanita nih, bukan. Tapi kita mungkin bermaksudnya untuk menolong. Tapi padahal dia sedang menjebak kita. Jadi teman-teman mungkin yang sering beraktivitas di hutan, camping atau apa itu, mungkin ini jadi pelajaran juga. Kalau di tempat yang tidak masuk akal, kau melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di situ, yaitu sebaiknya dihindari saja. Dan tadi informasi dari Gusiron tentang kerajaan, bahwasanya memang benar kerajaan tersebut adalah saudara. Bahkan itu masih
saudara kandung. Cuman sudah di keturunan yang Jauh. sangat jauh. Bukan cucu atau canggah lagi, tapi sudah ke sana. Mungkin keturunan ke 100 atau ke berapanya. Tapi yang menjadi tanda bahwa mereka adalah kedua kerajaan yang bersaudara, namanya rajanya itu selalu ada wironya. Dan yang dipermasalahkan di kedua kerajaan ini sebenarnya karena di perbatasan itu ada keistimewaan atau sumber dari segala sumber. Bisa saja sumber kekayaan, emas atau apa mungkin di sana. Jadi diperebutkan. Ya mungkin informasi ini menjadi yang sangat penting buat kami. Jadi nanti kalau kita sudah sampai sana, kita tidak terlalu banyak menanyakan ke sana. Nggak mungkin kan kita datang ingin membantu, tapi kita nanya dulu. Kalau kita sudah mendapatkan informasi, terus kita menjadi penengah kan, loh saya sudah tahu masalah kamu, sekarang begini saja. Kalau kita datang, masalahmu apa? Lah kamu tidak tahu apa-apa kok datang ke sini. Jadi informasi yang sudah kita dapatkan dari Wirya Kartameja, Bosiron, jadi bahan kita nanti kalau kita sudah sampai di sana. Ini sudah mungkin teman-teman kita akan melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan malam hari ini juga kita bisa sampai ke tempat kerajaan dua tersebut. Ayo.